Kata orang-orang, kalau misalnya kita mau kaya, kita harus investasi. Tapi gimana ya, kalau kita udah kerja, tapi uangnya ngepas? Ya cukup doang gitu loh buat hidup. Gimana cara investasinya ya? Gue akan bahas di video kali ini. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Nah, gue hari ini mau ngebahas tentang gimana sih sebenarnya cara investasi buat kita yang uangnya itu masih pas-pasan. Maksudnya ngepas tuh gimana? Bukan berarti kita nggak ada duit, tapi ya uang kita pas buat bayar cicilan atau buat makan dan segala macamnya. Apa aja yang harus kita persiapin, terutama lo, untuk bisa mulai investasi. Karena gue percaya banget, dan mungkin lo juga udah pada dengar, untuk jadi orang kaya itu nggak perlu jadi pengusaha. Tapi untuk jadi orang kaya, lo wajib investasi. Nah, gue akan share pengalaman gue juga sama apa aja yang gue pelajarin biar bisa memulai investasi, sehingga waktu dulu di tahun 2017 apa 16, 2017 ya, gue akhirnya bisa berinvestasi di dunia saham, akhirnya booming, dan akhirnya gue punya modal untuk membangun usaha gue. Nah, gue akan kasih tahu step-stepnya. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak muda, kita kan pastinya ngerasain nih, gue juga ngerasain dimana penghasilan kita tuh ngepas aja gitu. Kayak ya udah penghasilan buat makan atau buat hangout seminggu sekali dan segala macamnya. Masih untung ada yang bisa ditabung. Gimana kalau misalnya nggak ada yang bisa ditabung? Padahal lu juga tahu kalau misalnya mau mulai investasi itu harus ada uang yang sisa. Tapi uangnya nggak ada sisa sama sekali. Nah, yang pertama kali lu harus pikirin dan yang pertama kali lu harus investasi adalah investasi otak dulu. Kenapa investasi otak? Yang gue maksud dari investasi otak adalah lu gimana cara meningkatkan knowledge lu, meningkatkan skill lu juga agar lu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari lu sebelumnya. Contoh misalnya lu sebagai karyawan, lu lulusan D3. Nah, itu kan kalau D3 kan biasanya kerjanya langsung di lapangan gitu kan. Gimana caranya yang lulusan D3 ini bisa naik level untuk jadi supervisor yang sebelumnya staff? Mungkin lo bisa mulai nabung, berinvestasi untuk cari semacam kayak sertifikasi atau kayak kursus atau training di bidang lo. Untuk content creator, misalnya, gue investasi knowledge-nya apa? Ya, gue investasi kepala gue dengan beli buku atau ikut kelas atau ikut seminar untuk meningkatkan skill gue dalam dunia content creator. Untuk yang pengusaha juga sama. Lo bisa ikut seminar, beli buku, atau ikut kelas, atau networking sama orang lain, sehingga lo dapat input-input baru ke dalam kepala lo, sehingga lo makin pinter. Nah, setelah lo makin pinter ini nih, lo bisa membuat sebuah mesin uang yang baru, sehingga nanti uang yang lu dapatkan akan lebih banyak dari periode sebelumnya pada saat lu belum sepinter sekarang setelah belajar. Itu dulu yang paling penting. Investasi leher ke atas kalau orang bilang. Ini bukan main-main, ini bukan kata-kata motivator, tapi memang itu benar. Contoh di kasus gue. Waktu gue jadi content creator, kalau content creator itu kan mikirnya ya udah dapetin endorse aja atau paid promote di story atau di mana di YouTube atau di feeds gitu ya. Terus paling ada nambahannya AdSense YouTube, yang dimana channel gue juga nggak serame dulu kayak sekarang. Sekarang nih, nggak serame dulu. Nah, kalau misalnya gue cuman berhenti di situ aja, mungkin penghasilan gue ya udah cuman antara endorse, yang dimana endorse itu naik turun, kadang ada, kadang enggak gitu ya. Terus habis itu ya dapetin AdSense sebulan aja, which is kalau channel edukasi, ya AdSense-nya nggak gitu gede-gede amat. Akhirnya yang gue lakukan di tahun 2018 tuh gue belajar yang namanya digital marketing. Gue investasi kepala gue, ya kan? Nah, akhirnya gue ngerti tentang project-project yang bisa dibangun dari Muda Cuma Sekali ini lewat seminar tersebut. Pikiran gue tuh jadi kebuka gitu loh. Nah, akhirnya dari situlah gue bisa menciptakan sebuah kayak semacam source of income baru karena gue udah knowledgeable, udah investasi dari otak ke atas. Nah, itu yang bisa lo lakukan juga. Nggak melulu harus jadi content creator, nggak melulu harus jadi pengusaha. Di dalam dunia kerja pun, sebagai karyawan, lu juga bisa mengupgrade diri untuk naikin gaji lu dan bisa cepat naik jabatan. Itu yang pertama.
Setelah knowledge lu udah ada, bahkan lu juga bisa mulai sebelum knowledge lu langsung naik gitu ya. Lu mulai harus berinvestasi di instrumen investasi atau di tempat ya, di produk investasi yang aman. Nah, kalau gua waktu dulu mulainya itu lewat saham. Kenapa saham? Karena gue sempat belajar saham. Belajar sahamnya juga dari internet gitu ya, cara milih saham yang aman gimana. Gue dari dulu pengen menaruh duit gue di sebuah tempat yang nilainya itu lebih besar daripada bunga bank. Karena kalau misalnya kita investasi atau cuma nabung doang, kita dapat bunga bank yang dimana gue juga nggak boleh, karena kan gue muslim ya. Jadi nggak boleh kena riba di bunga bank tersebut. Nah gue cari ada nggak tempat naruh investasi yang taruhnya lebih besar daripada bunga bank. Pilihan gue waktu itu adalah reksadana dan saham. Nah kalau reksadana ini gue nggak masukin, kenapa? Karena buat gue returnnya terlalu kecil. Nah akhirnya gue masukin saham dan akhirnya gue belajar. Oh, ternyata kalau beli saham itu sesimpel, udah lu beli perusahaan yang nggak bisa bangkrut aja. By the way, disclaimer dulu, gue bukan financial advisor, jadi kalau misalnya lu mau beli saham nanti, lu harus riset juga, oke? Nah, akhirnya gue masukin ke saham-saham yang ya setiap hari gue pakai gitu, kayak Telkom, terus abis itu kayak Ultra Jaya, ini bukan pom-pom ya, tapi yang ya memang gue pakai. Ultra Jaya kan yang punya Ultramilk, Telkom kan ya yang punya Telkom gitu, kita tiap hari berkomunikasi kan. Nah itu yang gue taruh sampai akhirnya gue mulai bisa ngumpulin banyak saham. Nah ini yang harus lu pikirin juga, bahwa nabung saham atau investasi itu nggak perlu melulu langsung jebret 10 juta, jebret 5 juta, jebret 7 juta, enggak. Waktu dulu yang gue lakukan juga investasinya itu kecil-kecilan. Gue mulai dulu dari 50.000, tergantung harga lotnya ya. Kadang beli satu lot dulu, satu lot itu 100 lembar ya kan. Kadang beli 2 lot, modal 50.000, 100.000, tapi rutin. Misalnya 2 minggu sekali, kalau dapat endorse gue masukin berapa lot, kayak gitu. Dan akhirnya nanti menggunung. Nah, teknik ini namanya adalah dollar cost averaging. Dollar cost averaging, dollar biasa dolar, cost COST, averaging ya averaging gitu. Artinya apa? Kita tuh semacam kayak nabung menyicil saham. Jadi nanti kan sahamnya kan mungkin lu bakalan kepikiran, bang nanti kan harganya fluktuatif, nanti gue beli malah turun pas gue jual malah naik, misalnya kayak gitu. Nah ini yang bikin dollar cost averaging itu enak. Jadi lu belinya secara rutin sehingga harga yang lu dapet itu harga rata-rata. Misalnya lu beli saham Telkom 100 perak misalnya. Terus besokannya lu beli lagi di 150 perak. Terus besokannya naik jadi 200 perak. Besokannya lagi turun jadi cuma 50 perak. Nah ini tuh kan lu dapetnya harga rata-rata. Sehingga secara akumulasi lu bakalan cuan di kemudian harinya. Nah ada tips juga yang ketiga. Lu bisa mulai investasi di tempat yang tidak memerlukan uang banyak dulu di awal untuk membuka rekening saham. Kalau zaman gue dulu, gue investasi saham minimal itu 10 juta untuk masukinnya. Tapi sekarang udah ada yang minimalnya itu, kalau nggak salah nggak ada minimal malah. Lu bisa mulai dari 50.000 atau 100.000 dan udah mulai beli saham. Nah gue saranin lu bisa pakai aplikasi Ajaib. Lu bisa pakai kode unik gue juga, yaitu Aldi 400. Lu juga bisa berkesempatan kalau pakai kode unik tersebut dapat hadiah saham dari Ajaib. Nah, cara daftarnya itu gampang banget. Lu tinggal ke App Store atau Play Store lu di handphone. Habis itu lu ketik aja Ajaib dan nanti muncul ada aplikasi yang gambarnya lampu Aladdin ini, warnanya biru. Habis itu lu tinggal download aja. Nah, terus setelah lu download, lu langsung klik aja daftar, buka aplikasinya, masukin nomor ponsel, email, password, konfirmasi password, dan jangan lupa di sini ada kode Ajaib. Jika ada, lu ketik Aldi 400 ya. Aldi 400. Nah, di sini karena gue endorsean dari Ajaib juga, gue sangat appreciate kalau lu pakai kode tersebut karena itu juga jadi naikin performance gue. Ya, gue harap sih lu bakalan pakai ya. Nah, enaknya di Ajaib ini adalah lu nggak usah invest langsung banyak kayak gue dulu 10 juta dan di situ ada komunitas untuk sharing-sharingnya juga. Nah, abis lu daftar, lu tinggal masuk ke dalam aplikasi Ajaibnya dan ada tulisan aktifkan semacam kayak aktifkan rekening sahammu, ikutin aja prosesnya. Itu gampang banget. Oke? Nah, mulai dari sekarang invest di kepala, lu juga bisa invest di kepala lu lewat aplikasi Ajaib dengan baca-baca artikelnya, pelajaran tentang saham, lalu lu take action langsung dengan lu berinvestasi mulai dari sekarang. Karena investasi itu sangat-sangat berkaitan dengan waktu. Semakin lu berinvestasi
dan udah mulai nabung saham lama dan panjang sampai ke depannya, lu bakalan makin cuan. Lu bisa tanya siapapun, mereka pasti setuju. Semakin lama lu berinvestasi, potensi cuannya maksudnya, potensi keuntungannya akan lebih semakin besar. So langsung aja download Ajaib sekarang dan see you in the next video. Karena kita nggak tambah muda.